Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Dina Aspers, NIM D1B1 268, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megariski Makassar, Angkatan 2020 kelas B. Resum materi wawasan ilmu farmasi yang akan saya sampaikan, pengertian farmasi dan sejarah kefarmasian. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Farmasi adalah jika dalam bahasa Yunani disebut dengan farmakon, yaitu medika atau obat. Farmasi sendiri yaitu seni dan ilmu dalam penyediaan bahan-bahan sumber alam dan bahan sintetis yang sesuai untuk didistribusikan dan juga dipakai dalam pengobatan serta pencegahan suatu penyakit. Pada umumnya, farmasi meliputi pengetahuan mengenai identifikasi, kombinasi, analisa, dan juga standarisasi obat serta pengobatan, termasuk juga sifat-sifat obat dan distribusinya, serta dalam hal penggunaannya. Ada anggapan bahwa ilmu ini mengandung sedikit kesenian, maka dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat, terutama ditunjukkan untuk melayani resep dari dokter. Penyediaan obat-obatan di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembekuan dari bahan obat-obatan. Melihat ruang lingkup dunia farmasi yang cukup luas, maka mudah dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama yang baik dengan cabang ilmu yang lain, seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi. Pada waktu seseorang mulai terjun masuk ke dalam pendidikan kefarmasian, berarti dia mulai mempersiapkan dirinya untuk melayani masyarakat dalam hal yang pertama, memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat-obatan. Mempelajari resep berarti mempelajari penyediaan obat-obatan untuk kebutuhan si sakit. Seseorang akan sakit bila mendapatkan serangan dari bibit penyakit, sedangkan bibit tersebut telah ada semenjak diturunkannya manusia pertama. Sejarah kefarmasian. Ilmu resep sebenarnya telah ada dikenal, yakni semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai timbul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain buku pelajaran, majalah, farmakope, maupun komentar. Kemajuan di Prancis diikuti oleh negara Eropa yang lain, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, tetapi saling berkaitan. Misalnya farmakologi, farmakognosi, dan galenika, dan kimia farmasi.
Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai lagi dihilangkan. Pekerjaan kefarmasian, terutama pekerjaan meracik obat-obatan, dikerjakan di apotek yang dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Bentuk apotek yang pernah ada di Indonesia ada 3 macam, yaitu apotek biasa, apotek darurat, dan apotek dokter. Dalam melakukan kegiatan di apotek, mulai dari mempersiapkan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain buku farmakope. Buku farmakope berasal dari farmakon, yang berarti racun atau obat, dan pole yang berarti membuat. Buku ini membuat persyaratan kemurnian, sifat kimia dan fisika, cara pemeriksaan serta beberapa ketentuan yang lain berhubungan dengan obat-obatan. Sebelum Indonesia mempunyai farmakope, yang berlaku adalah farmakope Belanda. Baru pada tahun 1962, pemerintah RI menerbitkan buku farmakope yang pertama, dan semenjak itu farmakope Belanda dipakai sebagai referensi saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.